Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Riyadi, Irfan, Andika, Dian, dan Nanda membawakan tema penerapan konsep game teori dalam penentuan strategi penjaringan pemilihan berdasarkan gender di kampanye politik dengan studi kasus pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017. Game teori sendiri menurut Henry yaitu ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak. Dalam studi kasus ini yaitu memilih penjaringan pemilih berdasarkan gender yang mana yang paling optimal di dalam strategi pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017 dengan 3 kandidat yaitu kandidat A dan B dan C. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu The State of Art. State of Art ini berisikan 10 jurnal acuan kami yang membahas teori permainan atau game teori yang terdiri dari 3 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Lalu di subbab kedua adalah landasan teori yang membahas teori permainan atau game teori, yaitu teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Baik, ada bab 3 metodologi penelitian, di mana di metodologi penelitian ini terdapat 2 aliran flowchart. Yang pertama ada flowchart penelitian dan juga ada flowchart pengolahan data. Di flowchart penelitian ini sama kayak pada umumnya, yaitu ada rumusan masalah, pengumpulan data, setelah itu ada pengolahan data, analisis. Setelah dianalisis kita tahu apakah yang ini maksimum atau tidak. Ketika iya, berarti kita bisa lanjut untuk kesimpulan dan juga saran dan selesai. Dan yang kedua ada flowchart pengolahan data. Kalau di flowchart pengolahan data ini kita mengumpulkan data terlebih dahulu, setelah itu kita bisa menentukan nilai payoff, kemudian kita bisa membuat matriks payoff-nya. Setelah itu kita pengolahan data, setelah itu apakah data yang didapat sudah optimal atau belum. Ketika sudah, selesai. Selanjutnya pengumpulan dan pengolahan data, di mana data yang diperoleh merupakan hasil modifikasi data pada penelitian Saifuddin dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Konsep Teori Permainan Game Teori dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik, Studi Kasus, Strategi Pemenangan Pemilu Kada DKI Jakarta tahun 2017. Berdasarkan data hasil modifikasi itu, nilai yang akan digunakan adalah persentase responden yang memberikan jawaban saja. Maka, presentasinya akan seperti berikut. Selanjutnya, menentukan nilai payoff setiap pemain yang akan digunakan di dalam matriks. Maka didapat persentase seperti berikut. Dari nilai payoff tersebut, didapatkan matriks payoff seperti berikut. Dengan menggunakan konsep equilibriumness, maka didapat hasil pengujian respon terbaik ketiga pemain berdasarkan matriks payoff. Nah, strategi terbaik yang disarankan bagi setiap pemain yaitu terdapat pada set A2, B1, dan C1. Kemudian menentukan ekspektasi nilai payoff berdasarkan gender dengan nilai A2 sebesar 5,08, B1 sebesar min 6,05 dan C1 sebesar min 5,08. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan, di mana hasil strategi terbaik yang disarankan bagi tiap pemain adalah sebagai berikut. Pada pemain A ini akan mengalami keunggulan perolehan suara minimum sebesar 4,76%, lalu pemain B mengalami ketertinggalan perolehan suara maksimal sebesar min 5,67%, lalu pemain C akan mengalami ketertinggalan perolehan suara maksimal min 4,76%. Sedangkan hasil optimal dari strategi penjaringan berdasarkan gender adalah sebagai berikut, di mana pemain A ini menggunakan strategi penjaringan pemilih perempuan, pemain B menggunakan strategi penjaringan pemilih laki-laki, dan pemain C menggunakan strategi penjaringan pemilih laki-laki. Lakukan analisis perhitungan, ternyata calon A yang paling tepat yaitu menggunakan strategi penjaringan pemilihan perempuan, calon B pemilih laki-laki, dan calon C pemilih laki-laki juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.